Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdi Nur Ihsan dengan NPM 2018 4350 1417. Saya adalah perwakilan dari kelompok saya untuk mendemonstrasikan hasil program KKP kami. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elvira Tasya, yang kedua ada Fadileha Nur Alifa, yang ketiga ada Valdi Nur Ihsan, saya sendiri. Lalu yang keempat Gita Ayu Wulandari, yang kelima Kaisa Indra Purnawan, yang keenam Nabila Ahmad, yang ketujuh Rahmayani, dan yang terakhir Septiana Ayu Wulandari. Baik, kita akan langsung memasuki programnya. Yang pertama yaitu registrasi dan login. Mari kita mulai dari menregistrasi. Pertama, kita masukkan nama. Lalu kita masukkan username. Lalu kita masukkan password. Dan mengulangi password. Di dalam form ini terdapat beberapa validasi. Di antaranya yaitu username tidak boleh sama. Sebagai contoh, sudah terdapat username dengan nama bule di database saat kita registrasi. Maka akan muncul pop-up username atau nama sudah terdaftar. Lalu validasi yang kedua yaitu adalah password dan repeat password, di mana jika kedua form ini tidak sama, maka akan muncul pop-up error. Sebagai contoh, saya akan mengisi repeat password secara acak, maka akan muncul message password tidak sama. Baik, dalam registrasi ini juga terdapat dua role atau peran. Pertama itu ada user, dan yang kedua itu ada admin. Mari kita daftar sebagai admin dengan username test. Oke, sudah berhasil membuat akun. Setelah berhasil, maka kita akan dikirim langsung ke form login. Kita masukkan nama yang sudah kita daftarkan tadi. Dengan password 123456. Mari kita login. Berikut adalah tampilan utama dari program manajemen inventory. Yang pertama itu adalah data gudang. Di dalam data gudang ini kita dapat menginputkan kode gudang, nama gudang, dan status gudang. Kita menginput kode gudang. Sebagai contoh, lalu dengan nama status gudang, lalu kita dapat memilih status gudang, di mana status gudang ini akan berelasi langsung saat kita ingin memasukkan data supplier. Sebagai contoh, ini kita akan memasukkan kode gudang tes dengan status tidak aktif. Maka akan kita save, data berhasil disimpan. Lalu akan muncul gudang dengan nama tes gudang dengan kode tes dengan status tidak aktif. Maka saat kita ingin mengisikan data supplier, di dalam data supplier ini terdapat gudang. Dalam combo box gudang ini, maka gudang tes tidak akan ada karena status gudang tidak aktif. Mari kita edit data gudang yang tadi agar menjadi aktif dengan cara mengklik data, lalu kita pilih aktif dan klik tombol edit. Setelah berhasil diupdate, maka jika kita ke data supplier, lalu kita pilih combo box gudang, ada pilihan tes gudang di sini. Kurang lebih seperti itu relasinya. Lalu untuk laporan gudang bisa kita klik di sini. Berikut adalah laporan data gudang, di mana data ini diambil dari database langsung, lalu kita bisa men-print langsung atau men-save menjadi PDF. Berikutnya adalah data supplier. Di dalam data supplier ini, kita diharuskan mengisi kode supplier, nama supplier,
alamat, dan juga gudang. Seperti yang sudah saya jelaskan pada data gudang tadi, dalam mengisikan form data supplier, kita diharuskan memilih gudang. Di sini gudang berelasi langsung dengan data supplier. Mari kita memasukkan kode supplier. Mari kita pilih gudang yang tadi sudah kita masukkan, yaitu teks gudang. Lalu kita save. Baik, data sudah berhasil disimpan, maka akan langsung muncul di sini untuk data supplier yang kita masukkan barusan. Lalu, data supplier ini memiliki relasi langsung dengan data barang, di mana saat kita mengisikan form barang, kita diharuskan memilih supplier. Setelah itu, maka gudang akan otomatis terpilih berdasarkan supplier yang kita pilih. Kurang lebih relasinya seperti itu. Untuk laporan data supplier, bisa dilihat dengan menekan tombol cetak. Berikut adalah laporan data supplier. Berikutnya yaitu adalah data barang. Dalam mengisikan data barang, kita diharuskan memilih supplier. Mari kita isi data barang. Kita akan memilih supplier, adalah supplier yang tadi kita pilih, lalu dengan kode barang dan nama barang. Saat kita pilih save, data berhasil disimpan. Bisa dilihat data teks yang tadi kita masukkan otomatis memiliki supplier dan teks gudang karena mereka saling berelasi. Secara default, data barang yang kita inputkan di sini akan memiliki stok 0. Untuk menambah stok ini, kita diharuskan memasukkannya dalam form barang masuk. Sebelum masuk ke barang masuk, untuk melihat laporan barang, kita harus mengklik salah satu barang, lalu menekan tombol cetak. Berikut adalah laporan barang. Selanjutnya adalah barang masuk. Di dalam barang masuk ini, kita dapat memilih barang yang sudah kita daftarkan tadi di dalam combo box barang ini. Sebagai contoh, mari saya akan memasukkan S, yaitu barang yang tadi kami masukkan. Lalu untuk tanggal masuk, secara default admin tidak dapat merubah tanggal karena ini adalah hal yang krusial dan agar terhindar dari manipulasi data, maka tanggal ini kita buat secara default seperti ini, tidak dapat diubah. Lalu untuk jumlah, misalnya kita mengambil contoh 10. Lalu saat kita men-save, data berhasil simpan. Maka bisa dilihat di sini tes 10 dengan tanggal 20 bulan 6. Lalu saat kita melihat di data barang, kita bisa melihat di sini bahwa tes barang memiliki stok 10. Lalu untuk melihat laporan barang masuk, kita cukup mengklik tombol cetak. Berikut adalah laporan barang masuk. Selanjutnya adalah barang keluar. Di dalam form barang keluar ini memiliki logika yang hampir mirip dengan barang masuk, hanya saja di dalam jumlah ini bukannya menambah melainkan mengurangi stok yang terdapat dalam data barang. Sebagai contoh, kita memilih nama barang tes dengan mengurangi jumlahnya sebanyak 1. Data berhasil disimpan. Dapat kita lihat dalam data barang, maka data tes sudah berkurang. Seperti ini. Lalu, terdapat beberapa validasi. Di antaranya, jika kita memasukkan
jumlah barang melebihi stok yang ada, maka akan muncul pop-up notifikasi. Karena teks barang hanya memiliki stok 4, dan saya memasukkan jumlah barang keluar sebanyak 10, saat kita save, stok barang habis. Seperti itu. Lalu, untuk melihat laporan data barang keluar, kita cukup mengklik tombol cetak di sini. Berikut adalah laporan barang keluar. Baik, lalu untuk fitur lainnya, yang terakhir adalah tombol logout di sini. Jika kita mengklik tombol logout, maka akan muncul pop-up. Anda yakin? Jika kita klik ya, maka kita akan langsung dikirim keluar ke form login. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu luangnya menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.